Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo Babe. Malam juga. Oh, ini panutan. Kita malam ini perdana Perdana nih. kedatangan legend Legend. of Sukabumi. Sosok sih, lebih ke sosok sih. Le. Figur. Dan ini tuh adalah konten atau acara barunya Widal TV. Baru pertama Oke. konten nyoyong. Nyoyong lu. Jadi buat Baraya Sukabumi nih, mau siapapun yang pengen ngomong dan sekarang tuh emang harus speak up ya, Le. Harus ibarat kata mengungkapkan kebebasan berekspresi. Dan ini kita culik Babe ke sini. Gue mau kepoin Babe ini untuk agar nyoyong, biar ngomong. Tapi buat ya kalian yang belum tahu, untuk mungkin kalau untuk yang di luar belum tahu arti nyoyong. Nyoyong tuh apa sih? Ya itu tuh kata Sandi di salah satu daerah di Sukabumi di Tipar. Gue belajar bahasa Sandi itu dari zaman SMP. Zaman SMP. Zaman SMP. Sama lama. Betul teman-teman banyak anak kita awalnya nggak ngerti. Mungkin kalau Babe juga dulu belajar bahasa Sandi. Be. Lah, tahu iya. Belajar Oke, mungkin tapi kalau yang asli Sukabumi harusnya tahu Babe sih. Harusnya ya. segitunya. Iya, Be. Mana be? Serius? Babe itu hampir bukan hampir seumuran sama bokap gue, tapi iya, gue temen-temen gue juga banyak yang ya tahu seorang Babe itu siapa. Tapi sebelum kita perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Silakan memperkenalkan. Ya, Babe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya udah diundang ke sini. Yang paling mengagetkan nih, yang pertama justru saya yang di sini. Ini main culik terus. Ya, untuk mempersingkat mungkin saya perkenalkan, saya lebih dikenal di Sukabumi itu sebagai Babe STC. Ya. Nah, Babe STC kebetulan ada di belakangnya sedikit, STC 001. Itu yang benar. Itu yang Itu benar. yang sosok satunya gokil. Lanjut. Be. Oke. Ya, sebetulnya itu hanya sebatas tanda nomor register aja. Nggak terlalu berlebihan lah. Cuma kadang-kadang suka ini deh seolah-olah enggak lah, yang namanya ya karena kebetulan saya di salah satu komunitas otomotif yaitu Tiger, ya lebih dikenal STC, Sukabumi Tiger Club. Ya. Dan kebetulan saya adalah salah satu pendiri lah, salah satu foundernya. Banyak yang founder-founder yang lain juga, cuma salah satunya saya gitu. Mungkin itulah yang ingin sedikit saya sampaikan. Ya, Kalau itu ke tuh. belakang yang lain-lainnya jangan ditanya-tanya. Oke, tentang histori itu tuh, pasti banyak yang nggak tahu ya. Berarti kan ini didengkot otomotif lah, gitu kan ibaratnya. Jadi gimana sih, histori STC itu terbentuk? Siapa aja founder-foundernya dan sampai tersemat 001 itu gimana sih perjalanannya? Gitu. Ya. Gini, pada dulu tahun 1997. 97. Ya. Kita masih Ini, apa? Kita masih sekolah. Kita SMP kelas 2 kan. Kan gue sebalik kan tahu. 97 itu saya ada beberapa teman-teman yang pada saat itu kebetulan suka di motor Tiger gitu ya. Ya, maaf saya sebut nama gitu ya. Produknya. Ya, saya senang di situ, ketemu di tiap kita lagi servis, ya ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita rutinitas kerja bikin boring juga kan. Pengen adalah refreshing. Kalau gimana kalau kita dulunya kan cuma iseng gitu. Ya. Ada 4-5 orang. Kita jalan nih, Pelabuhan, gitu kan. Jung Genteng. Ya. Nah, dari situlah kita mulai sering jalan, ini. Nah, akhirnya timbul, oh nanti kita kopdar nih. Nah, ya.
kopdar. Dan itu menjadi daya tarik buat apa pakai Tiger yang lain. Iya, iya, pasti. Karena akhirnya mulailah belum dibentuk tuh. Belum kita Belum ada deklarasi. iya, Iya. belum. Nah, tahun 97 udah banyak yang masuk. Akhirnya kita bersepakat untuk membuat suatu kumpulan ya. Pada saat itu saya masih ingat tanggal 18 Agustus 97. Sehari sesudah Ya. kemerdekaan RI ya, tahun Ya. 97. Lalu kita ada di PH dulu. Awalnya dulu. Nah, pada saat itu kebetulan saya yang ditunjuk jadi ketua pertama juga pada saat itu. Itulah. Di Itu, nomor satu. tahun 97 tuh. Nah, terus berjalannya ini kita rekrut juga makin banyak yang masuk. Malah kita dapat kehormatan dulu tahun 98 apa ini saya lupa ya. Itu Tiger seluruh Indonesia, Jambore Tiger seluruh Indonesia itu pertama di Pelabuhan Ratu. Iya, Sukabumi. Gokil sih. Cuma yang mengadakannya itu TAB Bandung. Oh. Nah, cuma tempatnya di Sukabumi. Oke. Nah, cuma pada saat dulu itu belum ada wadah seperti sekarang. Iya. Makanya kalau sekarang Jamborenya ada namanya Jambore HTCI Honey Tiger per Indonesia. Itu induk organisasinya dari Tiger seluruh Indonesia. Gitu kan. Kalau dulu belum ada. Karena HTCI itu terbentuk tahun 2004. 2004. Iya. Berarti STC dulu. Iya, STC dulu. Romo Karena HTCI itu terbentuk karena dari gabungan klub-klub yang ada di seluruh Indonesia. Gitu kan. Ya, memang para petinggi-petinggi yang pendiri-pendiri HTCI berkumpul ini ya dibentuklah. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dan semakin besar. Gitu. Ya. Nah, sekarang berapa tuh, Beh, anggotanya, Beh? Yang mana nih? Ya dari 97 STC. STC sekarang udah anggota yang resmi sudah mendapatkan nomor register itu udah 535-an lah. 535. Ya. Jadi kalau nomor register nggak diulang dari ini kan, jadi kalau misalnya ini dari nomor 1 sekarang udah 500 Ya, yang sudah resmi. karena hak paten kalau yang udah dapat nomor register itu nggak bisa pindah ke siapa-siapa, Nggak bisa dibeli. nggak bisa dibeli apalagi dijual beli nggak bisa itu. Tiba-tiba gua malah Tukeran deh, satu lah, beli lah. Malah Saya punya nomor 07, saya jual. ada cerita khusus sih kalau register kita tuh ada bahasa dibawa sampai mati gitu. Iya. Itu karena karena ada beberapa teman kita yang sudah meninggalkan kita juga sih. Tapi saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang mendahului kita karena dengan kontribusi mereka mengangkat STC, membesarkan STC. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan selama 27 tahun ya STC. Jadi, kalau yang udah meninggal, nomor registernya pun dibawa sampai ke Iya. liang lahat. Itu tidak bisa diganti sama siapa. Itu lah, itu otentik banget. Otentik gitu. Karena gini, itu adalah untuk mendapatkan nomor register itu bukan perjuangan yang gampang. Ya. Oh ya, Kalau berarti di STC itu lain. berarti itu satu syarat selain memiliki nomor 3, motornya itu syarat sahnya itu apa? Untuk yaitu Ada pendidikan latihan dasar. Pendidikan latihan dasar. Oh, atau pelantikan gitu. Gini, karena diatur dalam aturan ADART di STC, karena STC punya aturannya ADART. Selama 1 tahun itu belum menjadi anggota. Prospeknya memang bagus. Jadi dia sebagai istilahnya calon anggota. Oh, Calon anggota itu selama 1 tahun. Ya itu harus siap dulu lah selama 1 tahun. Nanti pas tentukan oleh kepengurusan diadakanlah pelantikan. Kalau udah poek, udah nggak cang. Baru boleh mendapatkan nomor. Harus siapnya di pelantikannya nanti. Kan itu sama dengan kalau bahasa ini samen. Naik kelas deh. Naik kelas dari Caang
Jadi makin beneran lah. Gue pikir dari Cang jadi poin. Oke, itu kan benar sejarah nih. Sejarah. Be, banyak gak sih anggota-anggota Babe memanfaatkan klub ini untuk kepentingan tertentu? Ya, Menggunakan nama besar. menggunakan nama besar ini untuk kepentingan tertentu. Contohnya, sekarang kan tahun politik nih. Itu. Karena kita yang tadi saya udah bilang bahwa kita punya aturan main dengan kita punya panduan yang harus ditaati oleh seluruh anggota, yaitu ADART-nya. Yes. Nah, makanya di situ dijelaskan bahwa kan konteksnya pribadi ya. Kalau kita mau nyalek konteksnya pribadi. Dan saya memberikan kebebasan untuk siapapun anggota STC yang mau nyalek dan saya dukung. Oke. Malah untuk tahun sekarang ada 4 loh yang nyalek. Keren. Ada 4. Ada 4. Saya demokrasi, silakan. Silakan ya. Silakan. Nah, ya, tapi tidak membawa tentang organisasinya. Ya. Tentang klubnya nggak dibawa ke ranah itu. Yang penting untuk perbaikan, untuk kepentingan umum, siapapun boleh. Nah, tapi kalau untuk ya tahun politik untuk dia anggota yang nyala gitu, kan itu pribadi. Bukan mengatasnamakan STC-nya. Itu pribadi. Dan kita dukung teman-teman kita yang ingin berjuang dalam kancah perpolitikan, kita dukung. Yang penting tidak mengeksploitasi Ya, klubnya aja kali ya. kan nanti kan itu antara masalah ini ya suka-suka aja. Yes. Karena nanti teman yang ada di wilayah mana, kan tidak semua nyoblos seluruh itu kan. Anggota STC itu ada di mana-mana gitu kan. Jadi kalau ada yang kebetulan daerah Cicurug, ya silakan ada temannya yang mau support silakan. Yang daerah Jampang ada yang mau support ini silakan. Yang di kota juga silakan. Oh, berarti STC ini kokab ya? Kokab. Kita Raya, kokab. raya, terus kami raya. Iya. Dan SCC nggak pernah nggak sih, Be? SCC nih kan kadang-kadang nih ya, di saat pergantian pengurus dalam komunitas itu suka kadang-kadang ada juga yang orang kecewa tiba-tiba dia bikin klub saingannya. Nah, alhamdulillah. STC Perjuangan. Itu jadi bikin kubu perlawanan loh. Untuk itu alhamdulillah sampai sekarang kita pada dewasa lah. Saya suka walaupun dalam konteks pemilihannya luar biasa. Pasti. Kita kalau pemilihan nanti saya undang kalau ada acara Mubes ya. Kita langsung live ya, Kita live. Mubes STC itu kayak gimana? Karena bisa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam gitu baru beres gitu. Oh, itu perdebatan sih. Itu. Karena yang diatur mungkin dari ADART itu Ya, perubahan-perubahan mulai ADART sampai pemilihannya itu dia hari itu harus selesai. aturan organisasi dan segala macamnya Ya. perebutin biasanya ya, Be. Ya karena ADART itu harus mengikuti dengan kebutuhan juga. Kebutuhan pada tahun yang kemarin sama yang tahun sekarang kan 27 tahun kan udah beda lagi ini pasti cerita akan beda. kebutuhan ini. Dari sudah berapa ketua? Dari tahun 97 sampai Saya sebut aja ya, Ya. biar kalau hitung-hitung biar. Siapa, Be? Hah? Saya pertama saya. Nah, berapa periode, Be? Hah? Berapa periode? enggak, saya satu periode. Saya, Babe nggak minta 27 tahun, Be. Kan kemarin pada dia Iya. pengen rusak gerbang anjir. Ini kali aja di tiga juga kayak gitu ya. Karena untuk mempertahankan dinasti. kita mulai dari hal yang kecil kita belajar Itu berdemokrasi. setuju. Keren. Jangan pengen 2 kali atau pengen ini, biarlah generasi ini masih ada. Harus ada regenerasi setuju. Dan mereka Kolotnya juga beda. Kalau punya kemampuan. Dan kita sebagai yang senior juga jangan terlalu berkecil hati bahwa yang yang baru itu ini kita bimbing. yes. Kita bimbing. Supervisi. Nah, jadi di sini yang konteksnya yang harus lebih dijaga itu saling menghargai. Betul. Menghargai antara ya senior dan junior harus saling Respect. mengisi. Oke, baik lagi tadi, Be. Siapa? Dari pertama, Mbak B. Nah, pertama saya, Ya. kedua Janopan. Pak Jenal dulu. Jenal. Pak Jenal.
Pak Jenal, terus ke Janopan, Janopan jatuh ke Bang Ali, Bang Ali jatuh ke Pak Beng Beng, Pak Beng Beng jatuh ke Pak saudaranya situ, Babe Ipan. Babe Ipan. Nah. Itu Babe juga. Sama Babe juga. Paman saya. Kalau di STC bilang Mbak. Mbak. Ya. Nah, dari Ipan tuh jatuh ke Mang Ridwan Kentung. Oh, Apa? Kentung. Nah, dari Mang Ridwan Kentung larilah ke Mang Olan. Nah, dari Mang Olan larilah ke Babah McDon sekarang. Yang Pak sekarang. Cecep Rahmat. Cecep Rahmat Pak atau Babah McDon Babah itu. McDon. Ya, dia sekarang yang menjabat sampai saat ini. Masih. Ya. Masih apa, Babe? Siapa? Kenapa saya hafal? Saya semenjak berdiri STC sampai saat sekarang saya tidak pernah meninggalkan STC. Gila. Loyalitas sama batas. Karena gini ya, Etanya. saya lebih berkonsekuen dengan apa yang saya buat. Jadi jangan kalau kita mau bikin satu perkumpulan atau organisasi gampang lah kita berlima berempat kita bikin. Tapi bisa nggak mempertahankan dan membesarkannya? Iya, betul. Itu yang saya pegang. Jadi saya bilang, kenapa kebanyakan suka mogok di tengah jalan? Itu karena pendahulu-pendahulunya nggak mau turun. Ya. Itu yang menjadi polemik Iya. di komunitas. Di saat si komunitas sudah gede, tiba-tiba melempem tuh permasalahannya itu salah satunya. Ya, makanya kalau memang pengen ini, cobalah. Kalau memang sayang dengan apa yang telah dia bikin dan telah dia bangun, itu jangan ditinggalkan. Ya. Jangan sampai gini, oh gini. Ya, Anda sendiri nggak ikut terjun untuk Cuma bisa teori, membenarnya. tidak praktek langsung ke lapangan. Karena beda kalau hanya berbicara di belakang layar dengan kita ikut terjun langsung lain. Ya. Banyak ceritanya gitu kan. Dan kita sebagai orang tua juga sebagai ini kita ya namanya anak muda lah. Banyak yang perbedaan apa pendapatnya seperti apa atau misi yang ini Ya, pengen ini betul. itu hal yang wajar. Warna-warni organisasi. Nah, kita sebagai orang tua atau yang sebagai seniornya memfasilitasi mereka untuk kemana nih arahnya yang lebih baik gitu kan. Jangan menjadikan perpecahan yang tadi dibilang kalau ada kalah dalam apa konteks pemilihan ketua terus bikin oposisi wah itu Keceret. nggak ada ceritanya di STC. Keren ya. Terus, Beh, dari Babe 97 ke sekarang 2023 udah 24. 27 27 tahun. 27 ya? 27 tahun. Ya. Beh, momen paling pencapaian Babe yang paling menurut Babe yang memorable yang nggak pernah lupa. Peak performance-nya lah. Wah, big performance-nya di STC itu tahun kapan deh? masih dekat sih. Masih dekat. Itu karena kita ditunjuk jadi penyelenggara Jamnas, Jambore Nasional Tiger Yang seluruh di Salden Indonesia. mana itu ya? Betul. Oh, itu. Seluruh Indonesia. Gila banget sih itu acara. Itu kita dihadiri karena saya bikin register tamu Iya. yang datang bikin 10.000 itu habis. 10.000. Itu banyak yang nggak kebagian. Banyak yang kebagian. Iya. Itu kan khusus Tiger. Ya. Nggak ada tamu yang lain, itu Tiger semua. Itu 10.000 tuh masih ada yang nggak Masih kebagian. belum yang Ini yang gue curiga nih, bukan curiga. Bayangin, 10.000 member kan itu seluruh Indonesia. Iya. Se-Indonesia. Pemerintah aware nggak sih terhadap event sekeren dan sebesar itu? Kan sebetulnya gini, sorry, sebelum ke situ ya pertanyaan. Se-event sebesar itu nggak mungkin dong nggak ningkatin PAD saat hari itu. Oh iyalah. Iya nggak? Orang datang ke Sukabumi jajan, buka hotel, iya nggak? Beli kuliner atau beli oleh-oleh. Ya, pasti. PAD hari itu pasti. 10.000. Bayangin seorang sejuta aja yang jajan. Saya pernah ada kepala desa yang di sana, pernah ngobrol begitu beres sampai bilang, kapan ada acara lagi gini, Kak? Kenapa gitu? Ya masyarakat sih sangat terbantu katanya. Karena apa?
sampai karena hotel juga banyak penuh, udah iya, penuh. iya. Ya, itu sampai rumah penduduk pun disewa, Disewa. itu kan. Terus yang apa pedagang yang apa warung-warung ini kebantu. Iya. Bayangin udah malam orang panis pada ini anak-anak masih pada banyak yang ini yang pengen ya rokok atau apa tuh namanya Indomie Ya, warung kecil di pada hidup semua. Pasti kebantu, pasti betul. Ya itu kita ikut menunjang buat para wisatanya Wisata. juga ya untuk bisa apa Sukabumi bisa dikenal lagi sama betul. ini karena kan yang datang mulai dari Aceh sampai Papua ada datang sih. Nah, supportingnya itu Cuman bagaimana? kan maksudnya gini, dengan kapasitas Sukabumi kota yang kecil ini, Be, ya meskipun Selat Bintang masuknya udah kabupaten ya. Iya. Tapi kan Ya, sekarang gini, wilayah ininya Iya. masih Sukabumi Masih kan, Sukabumi kota kan, perizinan itunya. ya, dengan kapasitas hotel yang terbatas ya nggak mungkin nyampe 2.000 orang tuh kayaknya nggak mungkin ya. Oh ya, Ini 10.000. Bayangin kalau misalkan kita ngadain event yang seperti STC adakan Jamnas, PAD-nya akan naik kan, pemerintah kan terbantu. Nah, peran serta pemerintah di acara Jamnas itu bagaimana? itu sangat sangat besar. Sangat besar. Dari pihak Pemda Kota ya, Ya. Pemda Kota yaitu masih Pak bukan Pak Pahmi, Pak Pahmi. Oh, Dia berarti sangat masih support sekali. masih baru ya? Ya. Masih baru berarti Tahun apanya? acaranya. 2019. 2019, 18. Oh, 18 ya. 18. Itu masih Udah kan Fahmi ya? Kang Pahmi. Dia support banget. sekali ya. Ada di- Sama Pak ini Kapolresnya juga dulu. Pak Susatyo. Bukan sebelum Pak Sebelum Pak Setio. Setio. Iya, Pak dulu Pak namanya. Support juga. Support juga ya. Karena kan yang susah ini yang harus kita jaga itu yaitu hubungan baik dengan pemerintah daerah, Hubungan bilateral. hubungan baik dengan aparat kepolisian. Betul. Kita ini sebagai orang komunitas jangan sok-sokan pengen seolah gimana, nggak bisa. Kamu ada di wilayah mana? Yang punya posisi nggak jelas Iyalah. tapi. Yang punya wilayah kan mereka beliau. Kita harus ada apa ikut membantu lah program-program pemerintah, program apa dari kepolisian. Kita dukung. Nah itu biar apa? Kita juga nyaman dan mereka para beliau-beliau juga sebagai ini aparat kan tidak harus ada menegur kan nggak enak kalau kita komunitas sudah gede masih tegur kayak nggak ngerti aja kan kayak gitu. Makanya harus saling lah. Yes. Jangan arogansinya jangan sampai keluar gitu. Harusnya emang klub semakin ini arogansinya semakin turun ya, Teh, ya. Ya emang keren ya STC bisa jadi panutan juga. Nah, untuk ke klub nih. Klub kan resmi memiliki ADRT. Nah, kalau untuk permasalahan kita kan lagi fenomena genggong nih. Yes. Yes. Sebagai seorang senior, sebagai sesepuh, sudut pandang Babe tentang genggong ini gimana sih, Be? Nah ini ya mungkin ini nggak bisa ya apa ditangani oleh satu pihak atau satu instansi atau ini harus ada pure seluruh masyarakat dan aparat seluruh isi kota ini ikut apa menangani, Berkontribusi ya. ikut berkontribusi, ya apa masalahnya ini kan wilayah kita, Iya. kota kita. Kalau ketentraman di kota kita terjaga ini kan kita indah. Ya. Ya. Ini kan masalahnya ini ada di mana? Nah itu kan. Ya saya himbau dulu deh buat adik-adik yang ada di geng-geng motor. Ya. Dengerin Babe nih. Kalian itu cobalah. Kalau kalian suka di motor, bermotorlah dengan baik. Yes. Ya, berkendaraanlah dengan baik. Nggak usah cari permusuhan, apalagi menjadi ini. Nggak ada yang jagoan-jagoan tuh nggak ada. Untungnya kalian kalau terjadi permasalahan, ya kalau selamat, tapi ujungnya penjara. Nggak selamat, ujungnya yang paling parah, ya, yang paling parah. Kalau nggak selamat, masuk kubur. Iya, mati. Nah, itu juga. Buat adik-adik itu jangan sampai konyol seperti itu, sayang. Jangan konyol tuh kata Babe bilang. Buat adik-adik semua yang masih ada di geng-geng motor, mendingan kalian masuk klub-klub yang resmi deh. Iya. Ya. Nah, sayang orang tua kalian, ya.
Kalau udah ada permasalahan yang repot bukan kalian aja, orang tua kalian, keluarga kalian juga jadi repot, gitu kan. Karena harus berurusan dengan hukum. Ya. Itu kan jadi masalah, ya. Kalau memang hobi di motor, salurkanlah. Mau jadi pembalap ya kita minta fasilitasi nanti ke pemerintah daerah bikinin sirkuit kayak gimana. Ya. Ngomongin balap nih. Itu. Be, tadi gue baru baca di Instagram. Yap. Tahu yang viral yang kemarin aduh panggung tuh. Aduh, iya. Itu di Bogor kan. Sini aja, apa masuk frame. Thank you Mang Uji. Jadi ternyata yang lagi viral yang kemarin tabrakan Iya. adu bagong itu, Yang orang yang lari. Geser. ternyata satu orang itu calon pengantin orang Cipetir Kerudang Pit. Oh. Iya, baru baca barusan di Instagram. Iya. Ternyata itu salah satunya itu bukan prestasi aib anjir. Nah, itu salah satu hal buruk yang emang kalau emang tidak di tempatnya akhirnya begitu. Itu kejadiannya di Bogor dan salah satu korbannya itu ternyata orang Sukabumi. Cipetir. Ya itu kalau segala sesuatu kalau bukan pada tempatnya ya akhirnya konyol gitu kan. Ya. Kalau memang suka di motor, suka balap, kan ada event-event balapan. Ya. Kenapa nggak ikut di situ? Yang suka dimodifikasi, ikutan modifikasi. Ada mobil, juga. ada freestyle. Ya, yang freestyle-nya ada seperti apa ikut. Ya semua tersalurkan. Ya jangan berbuat yang konyol lah. Apalagi hanya tawuran. Aduh. Nah, itu kadang-kadang kasihan sama keluarganya. Kalau mereka anak muda itu kan kalau ya asa jagoan wae, kumaha ge jadi we gitu. Tapi kan di balik itu kalian tuh punya keluarga. Iya banget. Kalau celaka balik nama. Ya saya sih hanya mengajak adik-adik semua, anak-anak saya semua. Ayolah, jangan kita bikin kota Sukabumi ini yang lebih adem ya, lebih santun. Ya, banyak orang-orang yang pengen datang ke Sukabumi karena apa? Keramah tamahannya anak-anak orang-orang Sukabumi. Itu kan bukan nggak mau ke Sukabumi, sieun genggongna. Waduh. Jadi ngewa kadang ge. Betul. Terus apa lagi? Ya itu pasti dengan geng motor itu kan merusak citra dari Yeah, anak betul. motor itu gitu. Jadi hal Nah, negatif. satu hal yang saya salutin itu adalah dari klub STC ini, dia bisa merubah image kan, tahu lah masyarakat geng motor tuh image-nya Ya. Motor ya. nggak bagus. Tapi Tiger ini bisa memutar kita nggak gitu loh gitu. Ternyata banyak sekarang juga yang berkarya yang jadi calon-calon legislatif. Iya, Iya. itu juga salah satu bukti gitu salah bahwa bukti otentiknya DSTT seperti itu. Jadi banyak yang emang sekarang mencalonkan, semoga ya mereka juga amanah. Iya, amin. Mudah-mudahan pada ada yang jadilah. Amin. gitu kan. Yang saya kenal ada Mang Ebi, Ada Mang Ebi, Don ya. Mang Olan. Mang Kentung juga kan ya? Mang Kentung untuk tahun ini enggak? Oh tahun ini enggak, tahun sebelumnya ya? Cuma yang ada dari Cicurug ada. Oh ada juga, siapa di Cicurug gue? Iya ada. Siapa? Saya lupa. Oh, lupa namanya. Ricky apa Pokoknya siapa? ada ya. Terus, lo nggak lain? Gini, setiap gua kemana-mana nih, kalau ada orang anak Tiger pasti ngomong ini Babe. Iya, maksudnya Babe tuh gue bilang ya, selain sepuh, udah sepuh, sosok, gue bilang sosok. Gue tiap malam sama Babe ya, gue ngerasa juga gila. Babe tuh nggak pernah ngebatasin orang, nggak pernah ngebatasin usia, dan dia selalu siapapun boleh gitu nongkrong sama Babe. Dan banyak orang yang bangga banget bisa nongkrong sama Babe, bisa motoran sama Babe. Gue tiap malam bisa nongkrong sama Babe, jujur, gue aja ngerasa pulang bareng sama Babe kalau pulang dari kedai ini. Gila, orang-orang tuh susah banget bisa sama Babe. Gue bisa dengan sosok seorang Babe tiap hari, tiap malam tuh ngeliat, gue banyak belajar juga dari Babe nih. Terus pertanyaan saya sama Babe gini, Be. Yang pertama, bagaimana sih rasanya sekarang menjadi seorang Babe yang awal jadi founder, sekarang menjadi sosok, terus Babe yang sampai kapan nih motorannya di STC ini? Ini kadang-kadang saya terus terang ya, saya tidak pernah membawa embel-embel sebagai founder Ya. ataupun membawa saya 001 nggak pernah. Mereka aja yang bilang begitu. Saya tidak pernah
atau saya kenalkan saya enggak. Iya. Saya selalu mensembunyikan itu. Dan saya selalu dengan siapapun mereka mau berteman dengan saya. Ya inilah saya, bukan harus ada karena siapa-siapa gitu. Dan saya tidak pernah membatasi saya bergaul dengan ya mau dengan siapapun itu dan dari umur berapapun itu. Selama mereka mau berteman dengan saya itu welcome, bebas dengan siapa. Satu paling suka bersilaturahmi ya. Yes. Karena gini, ya kalau di agama udah jelas lah, hablum minanas itu harus dijaga kan. Tapi saya selalu berpikiran gini, hidup ini kalau bagi saya belajar. Ya, bagi saya itu hidup belajar. Belajar itu bukan harus ke orang tua aja. Ya. Karena ilmu itu tidak datang dari yang udah tua. Anak muda juga sekarang pintar-pintar. Ya, betul. Banyak yang kita tidak tahu, begitu dikasih tahu. Oh gini. Oh, itu kan belajar. Ya. Jadi jangan selalu berbicara orang tua seolah-olah paling jago, paling pintar. Boys, bagi saya tidak seperti itu. Setahu saya Babe sering banget berdebat dengan cucunya loh, Lai. Iya. Ya. Dan ilmunya dapat banyak dari cucunya katanya. Karena saya ajarkan cucu saya tuh biar berpikir ininya bisa lebih terbuka. Jadi dia kalau mempertahankan satu pilihan itu harus ada mempertahankan argumentasinya itu sebenarnya harus jelas. Betul. Gitu. Jangan kita mendukung contohlah kalau kita suka satu si A atau ini harus bisa menjelaskan sukanya di mana gitu. Sosok apanya yang kamu suka? Makanya saya tanya, ke cucu saya, kamu suka si A gini, apa? Karena lucu aja. Oh, berarti kalau yang sukanya kayak cucu saya itu berarti tingkatan tongkat pikirannya saya SD kayak saya dong gitu. Jadi tolak ukur ya. Ya. Maka saya ajarin juga sih ke cucu, kamu kalau suka ke seseorang, sosok seseorang, kamu juga harus tahu ini backgroundnya itu seperti apa, di sejarahnya atau apa. Kayak tokoh-tokoh yang ada di Indonesia dulunya, kamu kan sekarang bisa dibuka di Google tokoh itu seperti apa di media ya, rekam jejaknya lah gitu kan. Itu yang penting biar kita juga tidak dibohongi gitu. Dan saya itu makanya saya kan kalau orang nyari saya malam-malam paling gampang. Ini nih tempatnya dia. Karena saya di situ banyak ketemu orang juga di berbagai kalangan, mau musisi ada, politikus juga sering hampir situ. Babe masuk kemana aja sih? aja. Setiap ketemu sama siapa pasti nyapa Babe. Siapa ya? Nggak, ya kebetulan kenal aja. Kebetulan kenal aja. Lagi gue bilang kan sosoknya. Terus pertanyaan tadi kedua, Babe mau sampai kapan motoran di STC ini? Saya bilang dalam prinsip saya membuat STC, konsekuensi saya selama masih mampu, selama bisa bermain motor, saya akan tetap ada di situ. Oh iya, motonya itu kan motonya apa? Never say old. Never say old. Never say old itu motonya. Tidak pernah tua. Tidak pernah tua. Never say old. Forever young. Forever young. Ini orang-orang selalu nanya masalah, saya kan bayanganlah, itu motor saya tahun 95 kan. Nggak ganti-ganti. Bukan nggak mau ganti. Bukan nggak mampu ganti. Bukan nggak mampu ya. Enggak, ada. Bukan itu. Ini ada ceritanya yang saya pertahankan karena sosok Tigernya itu udah melekat di diri saya. Jadi kalau saya diganti motor, orang udah manggil saya bukan Babe Tiger lah. Rohnya mungkin ya. Rohnya tuh udah di situ gitu. Kalau itu dibuang, hilang. Nah, Itu jadi murtad. karena bukan yang kenal saya di Tiger ini sekarang. Ya, maaf ya, bukan pengen saya mempublikasikan. Motor saya dengan saya itu udah identik. Motor yang ini yang saya pakai ini udah identik dengan diri saya.
itu bukan di Sukabumi aja. Iya, makanya. Iya. Se-Indonesia, seluruh klub se-Indonesia udah tahu motor saya itu gitu. Karena beda dari yang lain gitu. Nah, itu bagi saya inilah identiknya saya. Saya dan motor ini adalah satu jiwa gitu kan. Nggak bisa dilepas Ya. ya. Wah, kalau nanya sampai kapan, ya sampai saya masih tetap bisa sama Allah diberi kesehatan seperti ini, ya Amin. saya akan tetap ada konsekuensi saya ada di sini. Men. Never say all. Tetap selalu. Ya ini udah berapa menit ini kita? Kita udah 30 menitan ya? 23. 23. 23 menit. Masih ada. Minum dulu deh kopinya. Ah, emang ini kita ngobrol-ngobrol Sebebas ya, Beh? sehari semalam. Sampai pagi, Be. Sampai pagi Karena udah semuanya boleh. harus kita kepoin ya. Ya, dikira sehari Beh. semalam nih. Jujur deh, dari jawaban-jawaban tadi itu gue banyak belajar banget. Ya, pasti. Tanpa sadar jawabannya itulah yang membuat dia menjadi seorang figur. Figur jadi sosok seorang Tanpa bangsa. sadar dia menjadi Humble. humble-nya, ilmunya, Ilmunya. dalam bos. Itu yang gue pakai tuh gitu. Gue mau ngikutin gitu. Terus Mbak Beto banyak yang bilang katanya Om Indro-nya Sukabumi ya. Apa tuh? Banyak yang bilang Mbak Beto Om Indro-nya Sukabumi. Masa? Layak, layak. Kalau gue bilang layak. Aduh. Om Indro juga kan Enggak, ya gini yang jadi masalahnya. Kalau saya dibilang mirip kayak Indro Sukabumi, mirip Bang Indro. Iya. Saya yang senang, Bang Indro yang nggak senang nantinya. Tapi kan sama-sama Sama, kesulitan juga. Tapi kalau Mbak Be bukan komedian. Iya. Tapi Ya. Be, ada nggak sih Mbak Be ingin terjun ke dunia politik? Katanya Mbak Be juga kemarin digadang-gadangkan sama warganya untuk jadi kepala desa. Benar nggak Be? Benar. Benar kan? Iya Be. Cocok sih tapi. Gue banyak tahu tentang Mbak Be karena tiap malam Tiap suka malam. ngobrol sama Mbak Be. Benar nggak Be? Tuh, gimana, Be? Nggak tahu datang dari mana ya. Saya kan, ya saya bilang tadi, saya suka sama anak-anak di perumahan gitu kan, Iya. ngobrol, diskusi gitu kan. Ya, akhirnya anak-anak banyak deket juga ngobrol ini. Ya akhirnya iseng-iseng juga dia anak gitu. Calon kades tahun depan. Nggak taunya diramein. Wah, pada Tapi tenang aja. cocok buat memimpin warga. Tapi sebelumnya jujur, Be, apakah minat? Minat nggak Be? Saya sama sekali kalau untuk hal-hal yang bersifat ini saya lebih mengerem ya. Karena usia saya udah 60 tahun lah. Ya. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk hal-hal yang sifatnya itu kan untuk mengurus orang banyak. Iya, iya. Macam ya pemerintahan itu bukan jangan dibikin main-main lah. Iya lah. Kalau saya lebih cenderung kalau memang ya orang yang mau nyalek atau mau jadi wali kota atau jadi bupati harus yang betul-betul yang punya segalanya gitu. Ya, betul. Karena apa? Jangan dibikin kontestasi itu dibikin seperti permainan. Jadi gambling gitu ya. Ya, kebanyakan kan seperti itu. Makanya saya suka lihat juga kan. Ya maaf saya bukan mau ini siapa-siapa enggak ya. Saya suka lihat tuh caleg-caleg yang ini gitu. Kadang bingung. Bingungnya kenapa nih, Be? Ya, karena ya tadi bilang rekam jejaknya harus bener deh. Bapak nggak berani ngomong, Bapak pancing. Mungkin maksud Bapak itu kapabilitasnya, visi misinya nggak ada, kapabilitasnya tidak ada, terus nggak punya program. Nih, calon-calon lu harus punya program, visi misinya jelas tuh. Maksud Bapak begitu. Ya kalau terlalu gamblang gitu saya nggak enak. Nggak mau, Be. Ngomongnya nggak tega gitu kan. Ini kan kontennya nyoyong lu. Nyoyong, ngomong aja. Ngomong aja, Maksudnya kan Be. biar kita juga mengkritik untuk membangun sama mereka. Kalau lu mau nyalek pintar minimal ya nggak Le? Jadi buat minimal ini, Jadi Be. kalau saya mau sedikit masuk ke ranah itu mungkin bahasanya agak sedikit. Apa? Kenapa, Be? Nggak Nggak apa-apa, enak. Be. Coba mancing. Karena kalau saya lihat seperti orang yang cari kerja. Bener. Setuju, setuju. Setuju, Be. Bener, Be. Kalau dulu saya ingat saya dulu orang-orang yang mau ada di
sebagai dewan yang terhormat itu kan udah siap dengan segalanya. Siap. Iya. Dan ada siap. Ini malah nitipin perut ke sana aja. Ini yang lucu bahwa ini soal nanti nggak usah dibahas. Bukan ranah saya. No komen lah. komen. Aduh, Babe no komen bagian situ Le. Nanti ngobrolnya di nggak asik lagi udah masuk ke situ. Oke, jangan dulu ke politik deh, jangan dulu ke politik. Ke apa ya? Balik lagi ke ini aja ya, ke Motoran lagi. Motor lagi deh, Be. Motor lagi. Aduh gerah, boleh buka topi ya. Boleh. Ada santai. Ke motor lagi, Be. Babe tahu nggak sih berapa klub yang resmi di Sukabumi? Yang terdaftar ya? Yang terdaftar, ya. Nah, ini pinter juga. Padahal besok saya itu ada yang mau nanya itu. Besok kan saya juga ada talk show juga besok nih. Duluan nih Kita culik duluan. Culik duluan. Ya, maaf aja nih ada yang nanya duluan nih. Sebelum jawab, jadi gini Le. Sore tadi gue WA sama Babe. Agak tumben semalam nggak kegaut, hujan deras Be, hujan petir di rumah nemenin anak, nggak kemana-mana ya. Babe besok ada di kafe ini ya kata saya tuh, ada kafenya Iya, berdua iya. di Imam. Iya katanya ini acaranya keren nanti akan datang. Tapi ini juga si Leking malam ini, kok malam ini perasaan minggu depan. Lu udah dadakan dari sekarang. Kan kalau nggak salah begini. Tapi Ketemu di sini. itu sebuah respect saya kepada Respect kita kepada Babe. saya juga kenapa berpikir siapa nama. Karena saya pikir wah ini mentor saya, ini ayah saya, ini tempat saya, ini adalah sosok saya. Saya coba-coba membandingkan diri, menawarkan beliau. Ya. Saya minta bantu dong, tanpa basa-basi dong. Oke siap, meluncur. Itu yang kita respect sama Babe itu. Babe itu selalu membuka ruang buat anak muda. Termasuk kita kan ya. Yap. Gila. Babe seangkatan ABG, angkatan babe gue. Mau ngobrol sama kita, Le. Mau ngobrol sama kita, respect lah buat Babe. Bener-bener apresiasi yang besar ya. Besar. STC bangga banget punya Babe. Dan Babe berada di dalam sejarah pembentukan STC. Keren sekali sih. Dan harusnya ya para klub-klub Sukabumi semua. Iya. Role model. Iya, Oh, gue di motoran juga lagi di Yamaha Club Indonesia dan gue juga salah satu pengurus nasional termuda mungkin ya. Gue sampai sempat diundang sama Babe makan siang bareng sama ketua Jabar ya, sama ketua nasional juga ya orang Papua itu Cianjur gue. Respect lah sama gue. Gue ngerasa bangga juga. Anjir gue diundang makan siang sama Babe gitu. Siapa sih yang nggak bangga gitu diundang makan siang, makan sate waktu itu ya? Nah itu Be, Ya, Mbak Be. sama ketua HTCI Indonesia sama ketua Pemda Jabar. Baik lagi Be ke pertanyaan tadi Be. Klub motor ada berapa sih Be? Nah, ini klub yang resmi yang ada di komunitas otomotif Sukabumi. Kebetulan saya sebagai penasehat di Kos otomotif R2 ya? di R2. Enggak di R2 sih, kos aja. Oh di kosnya? Di kosnya saya sebagai penasehat. Kemarin saya lihat data ya di yang terakhir itu 67 klub yang resmi. 67 klub. Ya, yang sudah resmi masuk di komunitas otomotif Sukabumi. Nah, itu wadah yang sangat baik sekali sih sebetulnya untuk memfasilitasi semua klub-klub yang ada di Sukabumi yang lebih terarah. Ya. Karena di situ kan sebagai pembinanya adalah pemerintah daerah sama kepolisian. Ya. Jadi segala sesuatunya akan diarahkan ke hal yang lebih positif lah. Gitu. Makanya kalau buat klub-klub yang belum masuk ke otomotif Sukabumi, Segera. untuk segera masuk lah, biar kita menjadi anggota yang Nah, Be, sah. sebagai penasehat pasti tentunya paham dong keinginan Para klub ini gitu. Kira-kira apa sih harapannya para klub motor ini terhadap kota Sukabumi kita tercinta ini? Mungkin bisa disimpulkan banyak yang existing atau yang permintaannya hampir sama. Kebanyakan apa sih? Ya,
Harusnya yang diundang ketuanya, kosnya dong. Si Gilang ya? Mang Olan. Oh, Mang Olan. Mang Si Gilang Olan. yang empatnya kalau nggak salah ya. Mang Olan ditunggu. Ditunggu sini, Di sini. Mang Olan di sini. Jadi itu karena Mang Olan ketua kos yang sekarang ya, Mang Olan itu yang lebih tahu tentang permasalahan yang ada di anggotanya, gitu kan. Dan apapun yang diinginkan itu mungkin kalau saya kan memberi masukan, Iya. memberi masukan kalau ada kendala-kendala yang tidak berjalannya organisasi atau ada masalah apa dengan klub-klub. Kalau ada lagi stuck tidak ada berjalan ini, ya barulah saya turun mengajak diskusi sama pengurus yang lainnya gitu kan. Tetap masih bijak jawabannya. Bijak banget. Nanti kita udah Mang Olan. Kita Mang Ini Olan. yang terakhir nih, yang terakhir. Harapan Babe buat Sukabumi dan juga harapan Babe buat Indonesia saat pemilu ini apa? Ini yang terakhir nih. Ya harapan saya untuk Sukabumi, terutama untuk Sukabumi dulu mulai ya. Saya menginginkan mulai dari pemerintah, daerah, aparat, dan masyarakat Sukabumi itu bisa bersinergi untuk apa? Untuk menciptakan Sukabumi yang lebih aman, tentram, damai, dan dicintai oleh seluruh masyarakat Sukabumi dan mendatangkan masyarakat-masyarakat yang di luar kota Sukabumi. Karena apa? Kalau kelebihannya, kelebihan Sukabuminya sebagai warga yang ramah atau ini. Terus peningkatan pembangunan Sukabumi juga ya saya berharap untuk bisa digenjot lagi lah supaya lebih baik lagi untuk kedepannya ya untuk next nanti ya November apa tuh setelah pilkada ya. Pemilihan presiden. Ya itu mungkin yang harapan saya. Kalau untuk Indonesia, saya menginginkan Indonesia harus ada sesuatu yang bisa merubah dalam kondisi konteks saat ini. Gitu. Kalau saya mungkin pendapat saya berbeda dengan yang lain atau dengan yang beda halauan. Kalau saya lihat sih sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik aja. Setuju sekali. Jadi dalam konteks yang ya ini sakit lagi ini ya mohonlah untuk semua teman-teman ataupun warga Sukabumi untuk menciptakan Sukabumi yang adem untuk mendapatkan sosok pimpinan negara kita yang lebih baik. Amin. Ya, itu yang. Oke, Cukup mungkin bagaimana lagi? sebenarnya sih masih pengen banget kita Nanti ngobrol kita panjang, cuman karena durasi. Ya. Jadi mungkin ini akhir dari pertemuan kita perdana di Nyoyong Nur. Yes. Dan kita tadi sudah mendengarkan dari sosok Babe Apih apa yang dia omongkan. Ya. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadi bahan renungan, semoga bisa menjadi bahan masukan bagi kalian semua. Buat kita semua. Terima kasih Babe. Sehat-sehat. Atur nuhun Babe. Ya. Sampai jumpa di next episode. Salam Wida. Wida.